Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat terus. Tidak terasa kita ada di sesi yang kelima di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Di mana di sesi yang kelima ini kita akan membahas strategi daur hidup produk. Namun sebelum saya jelaskan sedikit mengenai apa itu strategi daur hidup produk, tidak lupa saya ingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi absensi kehadiran untuk melengkapi diskusi-diskusi serta tugas-tugas yang diberikan. Karena tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa nilai dari teman-teman yang berasal dari 3 indikator penilaian tersebut. Selain nanti ada UASnya juga ya. Oke, apa itu daur hidup produk? Nah, menurut para ahli, daur hidup produk itu merupakan sebuah kiasan yang menelusuri tahapan-tahapan penerimaan sebuah produk sejak perkenalannya sampai penurunannya. Dan menurut para ahli yang lain juga disebutkan bahwa sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana produk-produk mengalami 4 tahap berbeda dari lahir sampai dia mati, ya. Mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, tentunya kalau kita analisa dari para pengertian para ahli ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa daur hidup produk itu adalah sebuah tahapan-tahapan dalam pemasaran, di mana kita mengetahui bahwa tujuan pemasaran itu adalah memperkenalkan produk-produk yang dibuat agar bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, dari pengetahuan masyarakat tersebut, mereka akan melakukan yang namanya pembelian. Dan diharapkan dari pembelian tersebut, mereka akan menjadi konsumen yang terus melakukan pembelian yang berulang-ulang, atau seperti yang kita sebut sebagai pelanggan ya. Nah, dari hal tersebut akan muncul yang namanya kepuasan, akan muncul yang namanya loyalitas. Nah, tentunya yang paling penting saat produk itu dibuat, karena dalam membuat produk tentu memerlukan biaya-biaya, dan harapan kita adalah produk tersebut dengan biaya-biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan, karena ini diketahui oleh masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tentunya kita tidak mau membuat sebuah produk yang nantinya masyarakat tuh tidak bisa menerima, tidak dan tidak mau atau tidak suka, ya, tidak puas dengan produk yang kita tawarkan. Makanya pemasaran itu sangat penting agar ya masyarakat mengetahui dan menyukai produk-produk yang kita tawarkan. Nah, daur hidup produk sendiri itu pun merupakan sebuah tahapan ya, mulai dari bagaimana kita memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat dengan berbagai cara dan strateginya. Bisa jadi strategi pemasaran menggunakan strategi yang mouth to mouth ya, mulut ke mulut, ada yang strategi sales, ada yang strategi digital marketing, ada yang strategi influencer marketing, dan berbagai macam strategi-strategi pemasaran yang semakin kesini yang semakin bertumbuh juga strategi pemasarannya. Nah, setelah memperkenalkan, tentunya harapan bagi sebuah perusahaan itu adalah produk tersebut menjadi diminati, sehingga bisa dibilang sebagai pertumbuhan ya, diminati oleh masyarakat. Dan kalau seperti dalam teori ya, kalau masyarakat sudah suka dan menjadi loyal ya, setia terhadap produk yang kita jual, mereka akan menyebarkan, akan memperkenalkan juga produk ini ke 9 orang lainnya. Jadi secara tidak langsung orang yang sudah puas dengan produk yang kita tawarkan akan mempromosikan juga produk-produk yang kita tawarkan tersebut. Nah, makanya itu disebut dengan tahap pertumbuhan sampai ke tahap kedewasaan, yaitu tahap di mana eh, kita sudah di posisi nyaman ya, di posisi yang kita sebenarnya tidak lagi butuh promosi yang terlalu besar-besaran karena masyarakat sudah banyak yang tahu mengenai produk yang kita tawarkan. Contohnya ya, mungkin banyak contohnya, salah satunya adalah Temboto Sosro ya. Kalau dulu awal-awal itu mereka gencar-gencaran dalam memproduksi atau mempromosikan produk-produk yang mereka tawarkan, yaitu Temboto Sosro-nya. Bahkan sampai mereka bikin sebuah pemasaran yang dengan slogan-slogan yang masih kita ingat sampai sekarang ya. Contohnya seperti apapun makanannya, minumannya pasti semua orang sudah mengetahui ya jawabannya seperti apa. Jadi eh, karena saking kuatnya ya promosi mereka lakukan, sehingga mereka ya walaupun masih melakukan promosi juga, tapi nggak sejor-joran kayak dulu lagi. Nah, kalau saya sendiri udah jarang ya melihat iklan teh botol sosro. Namun ya bukan berarti iklannya jarang, produksinya tidak ada. Produksinya juga masih banyak. Ya. Buktinya kita lihat di supermarket, mulai dari pedagang besar, pedagang kecil, pengecer dan lain-lainnya pasti ada yang jual
minuman terbotol sosro gitu ya. Itu contohnya. Nah, sampai nanti akhirnya ada di tahapan di mana ya tentunya ini tidak diharapkan ya, tahapan penurunan di mana sudah banyak pesaing-pesaing yang ada, sudah banyak yang menawarkan produk-produk yang mirip ya dengan kualitas yang tidak jauh berbeda, itu bisa juga menyebabkan penurunan dari promosi atau produk-produk yang ditawarkan tadi. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa baca di materi-materi yang ada. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.